Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan saya Fatihatun Nikmah, NIM 03922561161, mahasiswa PPG tahap 3 periode 4 tahun 2025, program studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Pakuan Bogor. Pada hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Sabilur Rasyad, Kendal dengan materi teks prosedur. Demikian perkenalan saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Sudah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, ya silahkan dipimpin untuk berdoa ya. Siap, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Semoga setelah berdoa kita diberi kelancaran ya hari ini. Amin. Oke, selanjutnya Bu Fatma akan mengabsen satu persatu. Nanti minta tolong yang Bu Fatma absen angkat tangan ya dengan bilang hadir Bu, gitu ya. Afara Fatimatu Zahra, Bratisia Syahira, Diva Netasha, Zakia Iftina, Faizah Nadira, Kirana Maida, Nabila Dian, Nabila Rizkina, Nadia Fatiha, Nay Anya, Naura Nuzula, Nirwasita Fatin, Rufqatul Ulya, Safira Talita, Zahra Khairun Nisa, Zahwa Aulia Nada, Zidna Azizatul, Zifana Filda, Oke, berarti nihil ya. Oke, selanjutnya Bu Fatma minta tolong coba dicek laci-laci mejanya, siapa tahu ada sampah di sekeliling kalian. Sekalian coba cek kelengkapan seragam kalian, sudah komplit atau belum? Sudah? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, untuk menambah rasa nasionalisme kita terhadap bangsa ini, mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Ayo anak-anak berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa.
siap berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Oke, sekarang kita mulai ya. Masih ingatkah kalian dengan materi yang kemarin? Masih. Apa? Teks prosedur. Ya, materi yang kemarin adalah teks prosedur yang pernah Bu Fatma sampaikan. Apa itu teks prosedur? Ya, monggo Mbak Safira. Teks yang berisi petunjuk, instruksi, dan panduan untuk melakukan sesuatu. Ya, teks yang berisi petunjuk dalam melakukan sesuatu. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Terus, kalau yang kemarin kita bahas, apa saja sih struktur dalam teks prosedur itu? Masih ingat? Masih ingat? Masih ingat? Iya, Bu Fatma ulas kembali ya. Struktur yang ada di teks prosedur adalah yang pertama, ada tujuan. Yang kedua ada Iya, yang ketiga ada langkah. Yang keempat ada penegasan ya, penegasan ulang atau penutup. Nah, kalau kalian di rumah, ya kan, sudah ketika kalian liburan di rumah atau ketika kalian di pondok, biasanya tutorial apa yang kalian cari ketika kalian tidak tahu sesuatu? Ya, Mbak Nada? Biasanya kita lebih sering lihat tutorial make up kalau nggak masak. Oh iya, biasanya lebih sering lihat tutorial make up sama masak ya? Ya sama kalau gitu sama Bu Fatma. Karena ketika kita melihat suatu tutorial, kita itu bisa mengikuti langkahnya. Tapi kalau misal tutorial yang kalian ikuti salah, apa yang akan terjadi? Akan terbalik atau salah. Ya, akan terbalik atau salah. Di sini ada yang sudah pernah membuat teks prosedur? Sudah. Ya, ada yang belum? Sudah. Oh iya, mungkin rata-rata sudah ya. Mungkin kalian sudah pernah membuat tapi tidak paham kalau ternyata yang saya buat itu adalah teks prosedur. Oke, sekarang Bu Fatma akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu merancang teks prosedur sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Yang kedua, peserta didik mampu mempresentasikan teks prosedur yang kalian rancang secara kreatif, menarik di depan kelas ya. Jadi ada dua tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk menambah semangat kalian nih, mumpung masih pagi-pagi, mari kita ice breaking dulu. Yuk, semuanya berdiri. Sudah? Hadap sini semuanya. Bu Fatma punya apa ini? Spidol. Spidol bentuknya apa? Panjang. Nah, kita akan game kali ini namanya spidol menari ya. Kalau Bu Fatma arahnya ke sini, berarti kalian yang bagian kanan Bu Fatma arahnya ke sini. Yang bagian kiri Bu Fatma ke sini. Kalian berarti mengikuti alur spidolnya ya. Siap? Siap. Ya. Terus kalau misal spidolnya gini-gini. Ya, oke, kita coba ya. 3, 2, 1. Iya. Iya. Sudah? Iya.
Iya. Sudah semangat? Terlihat simpel tapi mengasihkan ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Oke, setelah ice breaking sudah menambah semangat belajar kita, Bu Fatma akan menayangkan video pembelajaran. Mari kita simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman semua. Kali ini bersama saya bisa belajar struktur dan cara membuat teks prosedur yang baik. Apa sih teks prosedur ini? Sering dengar, tapi tidak tahu definisinya. Tidak apa-apa, hari ini kita belajar bersama-sama. Secara singkatnya, teks prosedur diartikan sebagai suatu teks yang berisi panduan yang memudahkan seseorang dalam membuat atau melakukan sesuatu. Tanpa kalian sadari, pasti kalian sering menjumpai teks prosedur. Misalnya, saat kalian akan bekerja, tentu kalian akan mencari peraturan di internet. Kegiatan seperti ini adalah contoh teks prosedur, tapi tidak sesuai dengan struktur teks prosedur. Perlu kalian ketahui bahwa teks prosedur memiliki 4 struktur. 1. Tujuan atau pernyataan umum. Beberapa literatur menggunakan istilah tujuan. Ada juga yang menggunakan istilah pernyataan umum. Jadi, kalian tidak perlu bingung, karena keduanya sama saja. Tujuan atau pernyataan umum berisi pengantar atau pendahuluan mengenai topik yang akan dijelaskan dalam teks prosedur. Biasanya pernyataan umum atau tujuan terdapat pada paragraf pertama dalam teks prosedur yang disampaikan dalam bentuk paragraf. Contohnya seperti ini. Kedua, bahan-bahan. Bagian ini berisi bahan-bahan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Bahan dan alat harus dengan ukuran yang akurat. Misalnya, 1 kilogram tepung terigu, 3 butir telur. Jangan hanya mengucap tepung terigu, telur, karena penyebutan yang tidak rinci akan membuat pembaca kebingungan. Ketiga, lampu hampa. Lampu hampa dari satu petunjuk untuk mencapai sesuatu. Perlu digarisbawahi bahwa langkah hampa harus dilakukan secara utuh dan sistematis agar tujuan dapat tercapai. Contohnya seperti ini. Penegasan ulang dan penerapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk tersebut dijalankan dengan baik. Bagian ini bersifat opsional, boleh ada, boleh tidak. Contohnya seperti ini. Nah, berikut contoh teks prosedur lainnya. Ada scenario menulis teks prosedur baik. Pertama, tentukan topik prosedur yang akan disusun. Kalian bisa mencari ide dari lingkungan sekitar. Tidak perlu kalian rumit. Misalnya, kalian bisa mengambil topik referensi atau cara membuat ranking. Kedua, tentukan sumber informasi sebenarnya. Usahakan jangan hanya dari pemikiran kalian sendiri ya. Iya, saya tahu mungkin kalian sudah paham betul tentang topik yang kalian tulis. Tapi alangkah baiknya ditambahkan referensi dari media cetak, internet, atau kalau kalian mencari nama, bisa juga melakukan wawancara dengan kata atau yang menulis topik yang kalian tulis. Ketiga, menyiapkan informasi yang telah ditentukan dalam langkah-langkah yang saling berurutan dan berkaitan.
Tahap terakhir, susunlah teks tersebut secara tertib. Masih ingat kan struktur apa saja? Masih ingat dong? Selain itu, ada pedoman yang harus kalian perhatikan dalam menyusun teks tersebut. Pertama, gunakan kata-kata atau kalimat yang sesuai dengan karakteristik teks prosedur. Karakteristik teks prosedur ini sama halnya dengan kaidah keberhasilan teks prosedur. Bagian ini akan dibahas pada video selanjutnya ya. Kedua, pastikan instruksi atau langkah-langkah yang kalian berikan cukup jelas untuk dimengerti membaca. Ketiga, sesuaikan bahasa yang kalian gunakan dengan kemampuan membaca. Keempat, urutkan instruksi supaya agar selalu. Gimana? Sudah paham belum? Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ya, Bu Fatma masih ada satu video lagi, nanti ditonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman semua. Kali ini bersama saya akan belajar kaidah kebahasaan teks prosedur. Sama halnya dengan teks lain, teks prosedur juga memiliki ciri-ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan dalam teks prosedur meliputi kata tadi, konjungsi, kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif, kata tugas verbal, kata teknis, dan pernyataan persuasif. Mari kita bahas satu persatu. Kata ganti atau pronominan adalah kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan menyebutkan seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Misalnya, konjungsi disebut kata sambung atau kata penghubung. Konjungsi bertugas untuk menghubungkan dua klausa atau lebih. Konjungsi yang digunakan dalam teks prosedur adalah konjungsi syarat dan konjungsi temporal. Konjungsi syarat digunakan untuk menyatakan syarat. Misalnya, konjungsi temporal adalah konjungsi yang mengacu pada urutan waktu sekaligus menjadi sarana kohesi. Misalnya, kalimat imperatif adalah kalimat yang mengadu perintah. Contohnya, kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan. Contohnya, kalimat interrogatif adalah kalimat yang berisi pernyataan. Kalimat interrogatif juga menjadi interrogatif yang menentu jawaban ya atau tidak, dan kalimat interrogatif yang menentu jawaban berupa informasi. Contoh interrogatif yang menentu jawaban ya atau tidak. Pertanyaan tersebut hanya memberikan jawaban ya atau tidak. Anda tidak perlu memberikan alasannya. Contoh kalimat interrogatif yang menentu jawaban berupa informasi. Pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban berupa informasi. Misalnya, kerja kerja ada dua, yaitu kerja material dan kerja tingkah laku. Kata kerja kerja material mengacu pada tiga kondisi. Misalnya, jelaskan aku menggoreng plastik yang ada di isi, yaitu pangan. Begitu dengan menulis atau menulis. Kata kerja kerja tingkah laku mengacu pada sikap yang berdasarkan pendekatan verbal. Jadi, kerja tingkah laku ini bukan tindakan fisik. Contohnya, sudah paham kan? Kata teknis menjadi ciri khas topik yang dibahas. Pernyataan persuasif bertujuan untuk mempengaruhi pembaca. Biasanya ditandai dengan kata hendaklah, sebaiknya, diharapkan, harus, perlu. Contoh,
Bagaimana? Sekarang sudah paham kan tentang kaidah kebahasaan dan prosedur? Oke, pintar. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, sudah selesai dari video pembelajaran yang Bu Fatma tayangkan. Apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, Bu Fatma beri penguatan sebentar ya mengenai video yang tadi ditayangkan ya. Oke, teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah. Berarti tujuannya untuk memberitahu kita yang tidak tahu apa-apa ini menjadi tahu, ya kan? Kalau misal kalian buka Google, buka YouTube, ya kan? Cara memasak nasi goreng. Nah, dari laman itu kan akan muncul kan? Ya kan? Ada beberapa pilihan yang bisa kita akses, ya kan? Nah, dari situ kita bisa mengikuti langkah-langkahnya, ya kan? Lah, apakah teks prosedur? Yang penting langkah-langkah, Bu. Apakah itu sudah termasuk teks prosedur? Belum tentu, karena teks prosedur mempunyai beberapa kaidah kebahasaan, ya kan? Yang pertama, kalimat perintah, ya kan? Biasanya teks prosedur itu banyak mengandung kalimat perintah. Contohnya apa? Aduk, ya kan? Aduklah, campurkan, ya kan? Terus apalagi? Sajikan. Ada yang mau coba jawab? Contoh kalimat perintah? Ya, Neanya? Tuanglah. Beri tepuk tangan dulu untuk Neanya. Itu biasa kita pakai sehari-hari ya. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan kata-kata seperti itu. Terus yang kedua, harus jelas, tidak ambigu. Seperti yang tadi ada di video. Misal, tuangkan tepung terigu dan telur. Apakah itu sudah benar? Belum. Kenapa kok tidak benar? Ada yang mau bantu menjelaskan? Tidak ada? Tidak ada? Ya. Kenapa kok itu salah? Karena teks prosedur itu harus akurat, jelas, dan logis. Kalau kamu cuma menulis tuangkan tepung terigu, lah terigunya seberapa? Apakah 1 sendok? Apakah 2 sendok? Apakah 1 plastik? Atau 1 karung? Kita tidak tahu. Sehingga yang membaca itu akan bingung. Terus telur yang akan kita tuangkan berapa? 1 butir kah? Ya kan? 2 butir kah? Makanya teks prosedur itu harus jelas, ya kan? Nah, dari semua video yang Bu Fatma tayangkan tadi, ada beberapa hal yang ingin Bu Fatma sampaikan. Yang pertama adalah kata kerja material. Ada yang tahu kata kerja material itu apa? Nah, ini sebentar ya. Yang pertama, kata kerja material, kata kerja itu ada 2. Ada kata kerja tingkah laku dan kata kerja material. Material itu yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri dan ada bentuknya. Kalau misal Diva sedang menyapu, apakah kita lihat bahwa Diva sedang menyapu? Lihat enggak? Lihat enggak? Lihat kan? Lihat kan dia lagi nyapu? Ya kan? Misal Zahra sedang tidur, apakah kita lihat bahwa Zahra sedang tidur? Iya, ya kan? Tapi kalau misal contohnya gini, Bu Fatma menyayangi Zahra dengan sepenuh hati. Apakah Bu Fatma kelihatan kalau menyayangi? Beda ya. Menyayangi itu juga kata kerja, tapi bukan kata kerja material. Karena itu tidak nampak. Yang tahu bahwa Bu Fatma sayang atau tidak, ya cuma Bu Fatma sendiri. Ya kan? Tapi kalau kata kerja material, kalian dengan kepala, dengan mata,
mata telanjang kalian sudah bisa melihatnya. Misal, Faizah menulis PR di sekolah. Apakah kelihatan kalau dia sedang menulis PR di sekolah? Kelihatan. Ya kan, pasti teman-temannya pada tahu. Ya kan? Nah, seperti itu ya. Sekarang Bu Fatma. Terus ini loh, masalah konjungsi. Konjungsi itu sangat-sangat berkaitan dengan namanya teks prosedur. Biasanya konjungsi yang digunakan di sini adalah konjungsi urutan waktu, ya kan? Karena namanya tutorial, itu pasti ada yang namanya setelah itu, kemudian, ya kan? Lalu, ya kan? Nah, seperti itu ya. Paham? Oke. Lanjut. Terus selanjutnya adalah kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Itu yang paling penting adalah kalimat perintah yang Bu Fatma sampaikan tadi. Terus yang kata kerja verbal sudah, yang material tadi. Terus yang kata teknis. Nah ini, kalau misal nih, kalian ini kan di pondok, ya kan? Biasanya tutorialnya tutorial apa yang sering kita temui? Tutorial mencuci baju, tutorial memakai sarung, tuh mau masang spray, ya kan? Atau enggak tata cara wudhu, ya kan? Tata cara sholat, ada semua kan? Ada semua kan? Iya. Nah, kata teknis itu sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan kebutuhannya. Makanya bahasa yang kita gunakan itu biasanya menyesuaikan dengan tempatnya. Kalau kamu kerja di rumah sakit, berarti yang biasa kita temui ya apa? Suntikan, ya kan? Menyuntik, terus apalagi suhu, ya kan? Demam. Apakah itu bisa kalian temukan di cara memasak nasi goreng? Tidak, ya kan? Nah, itu ya, tergantung tempatnya. Oke? Terus sekarang Bu Fatma akan ngetes kalian. Ini ada Bu Fatma yang memberi clue-nya, kalian yang menjawab. Ini termasuk struktur yang apa ya? Misal, es teh adalah salah satu minuman yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia, terkhusus wilayah Sabilur Rasyad, ya kan? Karena es teh bisa menghilangkan dahaga ketika kita sedang kehausan. Cara membuat es teh pun mudah. Itu termasuk apa? Ya, coba diulangi lagi, Mbak Zahwa. Tujuan, ya, beri tepuk tangan. Ya. Atas lagi ya. Apalagi ya, misal 2 buah sendok, 2 buah gelas, terus es batu, teh kemasan. Itu masuknya apa? Apa? Iya, material. Tepuk tangan untuk kita semua. Udah pinter-pinter ternyata ya. Selanjutnya nih, yang terakhir. Ini yang paling ini, yang penegasan ulang itu bisa ada atau tidak. Itu tidak wajib, ya kan? Karena tergantung dari kita mau dipakai atau tidak. Tapi biasanya penegasan ulang itu berisi simpulan atau penutup dari semua rangkaian yang ada. Contohnya seperti ini. Ya, demikianlah cara membuat es teh yang enak dan segar. Selamat mempraktikkan di rumah teman-teman. Nah, seperti itu kan. Biasanya kan kalau teks prosedur ada kan di akhiran seperti itu. Nah, itu namanya penegasan ulang. Oke, terus kalau misal seperti ini. Tuangkan 2 sendok gula pasir ke dalam gelas. Setelah itu tuangkan air panas. Oh, salah. Tuangkan teh terlebih dahulu. Tuangkan teh ke dalam gelas. Setelah itu tuangkan air panas ke dalam gelas. Setelah itu aduk sampai rata. Kira-kira itu masuknya struktur apa? Langkah-langkah. Ya, langkah-langkah. Pinter kalian ya. Oke. Ada yang mau bertanya?
Tidak ada? Tidak ada? Oke. Nah, untuk membuat sebuah teks prosedur, kalian harus tahu nih, kalian mau buat apa dulu, ya kan? Masuk akal nggak kalau teks prosedur? Harus akurat nggak? Misal nih, kalian mau bikin oseng-oseng apa ya yang tidak masuk akal ya? Oseng-oseng baut jendela, masuk akal nggak? Tidak, itu bukan teks prosedur ya. Ada kan plesetan-plesetan seperti itu kan, ya kan? Misal tutorial cara memakan angin, bisa nggak? Tidak. Iya, teks prosedur itu harus logis. Atau enggak, cara membuat es batu, kalian ngambil airnya dari 7 sumber mata air, logis enggak? Tidak, ya kan? Makanya teks prosedur itu harus logis, akurat, dan fakta. Jadi kalau misal seseorang itu mengikuti kalian, nah orang itu tidak akan tersesat, tidak akan salah, ya kan? Kan nggak lucu kalau misal nih Diva bikin mie instan. Sudah sering kan bikin mie instan? Nah, tapi Diva ini membuat mie instannya misal langkah-langkahnya seperti ini. Siapkan panci, nyalakan kompor, masukkan telur, baru air. Apa yang akan terjadi? Gosong kan? Kenapa kok bisa gosong? Karena kompornya sudah dinyalakan tanpa diberi air. Makanya itu, apakah kita bisa mengikutinya? Tidak, ya. Berarti harus logis. Coba ada yang mau ini? Kalau cara membuat mie instan paling gampang pakai apa? Pakai air panas. Di mana? Kalau di pondok wes, kalau mie instan itu kalian bikin di mana? Dispenser. Biasanya pakai pop mie yang segini atau yang mie instan? Dua-duanya. Oke, coba kita bahas yang pop mie ya. Yang sesimpel kalian lakukan setiap hari aja ya. Pop mie. Yang pertama, bayangkan ini adalah pop mie. Yang pertama, langkah pertama apa? Buka. Buka, Bung. Ada bungkusnya enggak? Setelah itu? Atau enggak gini, ada yang mau maju? Ayo, Diva, ayo, Div. Coba sini. Yang biasa bikin pop mie di kamar. Ayo, cara membuat. Pertamanya tuh, kan ini kan pop mie. Terus kita letakkan di meja. Bungkusnya tuh dibuka dulu, Bu. Akan ada bumbu-bumbunya. Nggak mungkin dong kalau kita langsung kasih air tapi bumbunya masih ada. Bumbunya dikeluarkan dulu, terus kita kasih air hangat yang ada di dispenser. Terus tutup sampai beberapa menit. Kalau misalnya sudah agak matang, kita aduk-aduk terus habis itu udah matang. Kalau misal air kuah, biasanya tuh airnya dibuang dulu, terus diganti sama air yang baru. Setelah itu bumbunya yang tadi itu dibuka, digunting, terus dimasukin ke tempat minyak itu, terus diaduk-aduk, terus bisa dimakan. Oh gitu, oke. Beri tepuk tangan dong untuk kita. Nah, itu adalah salah satu contoh langkah-langkah yang benar. Jadi kalau misal Zahra mau mengikuti Diva, tata cara membuat pop mie, berarti bisa ya, nggak terbalik ya. Ya, oke. Paham sampai sini? Paham. Oke. Setelah ini, Fatma mau tanya, apakah ini sudah duduk sesuai kelompok? Sudah. Oke, kelompok 1 mana suaranya? Ya, kelompok 2 mana suaranya? Kelompok 3 mana suaranya? Kelompok 4 mana suaranya? Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Bu Fatma akan membagikan LKPD ya. Kelompok 1.
Kelompok 2. Kelompok 4. Nah, ini sudah diterima LKPD-nya? Oke. Nah, sebelum Bu Fatma menjelaskan kalian harus ngapain, sudah dibawakah alat dan bahan yang Bu Fatma minta kemarin? Sudah. Coba diangkat. Ya. Oke. Gini ya, tak jelaskan ya. Di LKPD yang Bu Fatma bagi, di situ ada sebuah clue. Dari yang tergampang sampai yang agak sulit, ya kan? Dari setiap kelompok itu berbeda. Nah, coba kelompok yang ini, kelompok 4. Kalian dapat apa? Rendang. Kalian sudah tahu kalau ini rendang? Sudah. Sudah tahu cara membuatnya? Belum. Nah, ini nanti PR kalian ya, diskusi. Kelompok 3. Telur. Nah, ini sering kalian buat, pasti sudah paham, ya kan? Kelompok ini, nah ini sering kalian jajan ini. Sudah pernah membuat? Belum? Ada yang sudah, ada yang belum, ya kan? Tapi dari gambarnya kalian bisa tahu apa aja yang ada di situ? Ya. Terus yang terakhir kelompok 2. Ya, ini yang paling gampang, yang paling kalian lakukan sehari-hari. Apa ini? Air. Merebus air. Ya, kalian di pondok pernah merebus air nggak? Nggak pernah? Oh, ya. Nanti bayangin aja kalian hari ini sedang merebus air. Oke? Ya. Nah, Bu Fatma beri waktu 15 menit. Cukup? Oke, silahkan dikerjakan sesuai dengan clue yang kalian dapat. Oke? Oke, silahkan dibuat sekreatif mungkin ya. Didiskusikan dengan teman sekelompok kalian apa yang kira-kira ada di clue tersebut. Oke, sembari Bu Fatma keliling dan memastikan bahwa kalian semuanya bekerja. Iya, ditulis. Tanya tulisan ini berasa. Ini dipotongin aja Mbak, tak bagi sama yang lain biar ke ini.
Kalau ada yang merasa kesulitan boleh tanya ya. Dilepas aja ini ya, nggak apa-apa. Kamu mau bikin apa, Dok? Mau bikin apa? Pop up. Oke. Yang pintar gambar siapa? Ulia. Yang pintar gambar. Coba yang ini tadi bagus. Nah, ini dibikin aja, digunting-gunting terus nanti dibentuk apa gitu. Nanti tempel. Ya, biar cantik warnanya ya. Langkah-langkahnya ada yang sulit? Ada? Yang mana yang sulit? Belum pernah buat soalnya. Oh, belum pernah buat ya. Kalau dari ini misal dari gambar nih, ya kan? Dari gambar, berarti ini ada bahannya apa? Daging. Daging apa? Daging sapi. Nah, daging sapi diiris kecil atau dadu? Ya kan? Tipis. Terus bahan-bahannya berarti ada apa aja? Bawang merah, bawang putih. Apa kalau rendang biasanya pakai apa? Lengkuas, kemiri, santan, ya kan? Terus cabai boleh kalau yang suka pedas. Terus kira-kira kalau bikin rendang dagingnya berapa? Kalau segini itu berapa kilo? Nggak ada 1,5 kilogram. Ada segini? Ya udah, sesuai kesepakatan kalian saja ya. Kalau misal mau dibikin sekilo ya berarti alat-alatnya, alat dan bahannya disesuaikan. Piringnya kalau sekilo itu masih muat 1 piring, ya kan? Tapi kalau 10 kilo kan nggak muat di piring, ya kan? Ya. Kalian dapat apa, Dok? Telur. Telur ceplok. Ini telur ceplok apa mata sapi? Telur sama. Sudah tahu cara menggoreng telur? Sudah pintar? Sudah. Pakainya apa? Alat bahannya? Teflon. Terus? Minyak atau bebek. Atau margarin.
Garam, boleh. Telur, ya spatula. Simpel ya. Piring. Kompor. Terus apa lagi? Kompor sama gas. Kalau nggak ada gas nggak matang telurnya, ya kan? Ya kan? Terus tujuannya apa? Nanti didiskusikan ya. Biasanya kalian makan telur itu buat apa? Terus mengandung vitaminnya apa? Ya kan? Tahu kan? Ya. Oke, dari yang ini. Sop buah. Ini isinya ada buah apa aja? Ada buah anggur, ada alpukat, semangka, melon, buah naspir, mangga. Oh ya, dari gambarnya sudah tahu ya isinya apa ya? Berarti sudah tahu alat-alat dan bahannya? Coba selain buah-buah tadi apa alat dan? Ada alatnya pisau, mangkok, gelas, Gelas apa mangkok? oh iya, mangkoknya pakai gelas. Bikin kuahnya pakai gelas. Oke, disajikannya di mangkok. Oke. Terus apa lagi? Apa ya? Kuahnya pakai apa? Kuahnya pakai apa kuahnya? Susu kental manis Susu kental manis sama gula Sama sirup koko pandan. sama sirup koko pandan. Ya, kalau merah sirup koko pandan ya, kalau hijau melon. melon. Ini gambarnya apa? Merah. Merah, berarti koko? Pandan. Oke. Ada kesulitan? Oke. Semangat. Nah, ini nih. Ayo. Paling simpel. Alat dan bahannya apa aja? Panci, kompor, gas, ringan air. Terus? Bahannya air, iya. Ya, bagus. Dikreasikan sekreasi mungkin ya. baca dua. Jadi di pembaliknya itu kamu baca Oh iya, karena ini kita akan presentasi, jangan lupa didiskusikan ya, siapa yang mau presentasi, siapa yang mau membawakan presentasinya. Tunjuk salah dua dari kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil karya kalian, oke?
Iya, sebisa kalian didiskusikan. Tak kasih contoh ya. Oke. Bagaimana? Sudah selesai? Oke, silakan dicek kembali. Bu Fatma kasih beri waktu 5 menit lagi ya. Setelah itu presentasi. Dicek kembali yang kurang-kurang apa, diteliti kembali apa yang terlewat. Sudah? Sudah ya? Oke, berarti kita mulai dari kelompok 1 dulu ya, yang presentasi ya? Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Oke, beri tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Ini gimana sih apa yang mau sengaja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pembuat infografik teks prosedur. Di sini kita membuat tutorial cara membuat sop buah. Tujuannya itu menikmati buah-buahan segar di hari terik memang menyegarkan. Namun lebih segar jika buah-buahan favorit Anda diolah jadi menu lezat seperti menjadi sop buah segar satu ini. Cara membuat sop buah ini sangatlah mudah. Yuk simak kreasi resep sop buah ala Segari yang simpel namun menyegarkan. Alat dan bahan. Bahan-bahan: 1 buah kiwi, 1 buah alpukat, 1/4 buah melon, setengah buah mangga, 1/4 buah semangka, 1 buah apel, 1 buah naga, 150 gram stroberi, 1 sendok makan biji selasih kering dengan 3-4 sendok makan air panas. Mana? Bahan untuk kuah: 3 gelas air matang, setengah gelas es batu yang telah dihancurkan, 4 sendok makan susu kental manis, 8 sendok sirup koko pandan. Jumlah bisa disesuaikan dengan tingkat rasa manis yang diinginkan. Alat-alatnya ada mangkok, gelas, sendok, dan pisau. Nah, cara ini
cara-cara membuat sop buahnya. Yang pertama, cuci bersih semua buah-buahan, kupas, lalu potong dadu dengan ukuran sekitar 1 kali 1 cm. Campurkan dalam sebuah wadah besar. Yang kedua, dalam wadah lain campurkan air dengan susu kental manis dan sirup koko pandan. Aduk hingga rata. Dan yang ketiga, tuangkan air sirup ke potong-potongan buah, lalu tambahkan es batu dan selasi. Aduk rata dan sop buah siap disajikan dalam gelas-gelas saji. Nah, membuat resep sop buah ini bisa didapatkan dengan mudah dan praktis lewat aplikasi Segari. Jadi langsung saja cek aplikasi Segari Anda dan selamat berkreasi dengan resep sop buah favorit Anda. Oke, beri tepuk tangan dong untuk kelompoknya Diva. Sangat menarik sekali ya sop buahnya ya. Kita yang mendengarkan juga jadi ikut merasakan sedang membuat ya. Ya, terima kasih Mbak Diva. Sekian, terima kasih dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil teks prosedur kami. Tujuan dari teks prosedur ini yang kami bikin ini mengetahui cara mengolah air dengan baik dan benar dan mengetahui manfaat air setelah diolah. Alat dan bahannya, ada panci, kompor, dan gas, dan saringan air. Bahannya hanya ada air. Langkah-langkahnya yang pertama, tuangkan air bersih ke dalam panci, letakkan panci di atas kompor, nyalakan kompor dengan api yang tidak terlalu besar, tunggu hingga air mendidih, lalu matikan kompornya, dan yang terakhir, saringlah air tersebut untuk memisahkan zat kapur dalam air matang tersebut. Penegasan ulang, air minum mungkin terlihat gampang, tapi memilih atau membuat air minum yang sehat adalah impian semua orang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu ya. Terima kasih Mbak Faiza dan teman-teman. Selanjutnya kelompoknya Mbak Naura dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Jadi hari ini kelompok 3 mau mempresentasikan hasil diskusi teks prosedur kita. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Saya Nirwasita Fatin Asandi, absen 13. Saya namanya Maiza, absen 10. Saya Nadia Fatihah, absen 9. Saya Nora Nuzula, absen 11. Nah, jadi kita membuat telur mata sapi yang ingin dipresentasikan oleh Mbak Naura Nuzula Firdaus. Jadi di sini tujuannya itu telur mata sapi adalah favorit banyak orang. Dinamakan telur mata sapi karena bentuknya itu seperti mata yang di tengahnya ada kuning telur. Selanjutnya bahan-bahan dan alatnya. Bahan-bahannya itu 1 butir telur, garam, minyak ataupun margarin. Alatnya itu ada kompor, wajan,
spatula, dan piring. Lalu langkah-langkahnya. Langkah yang pertama adalah menyalakan api dengan ukuran sedang. Kemudian letakkan wajan atau teflon di atas kompor. Masukkan minyak goreng atau margarin secukupnya dan tunggu hingga panas. Kemudian pecahkan telur dan tuangkan isi telur dalam wajan. Kemudian tambahkan garam secukupnya. Jangan asin-asin ya. Setelah itu balik dengan spatula dan tunggu hingga matang. Tiriskan sebentar dan kemudian letakkan di atas piring dan telur mata sapi siap disantap. Lalu kesimpulannya, telur mata sapi bisa dikonsumsi kapan dan di mana saja karena bahannya tergolong mudah didapatkan, apalagi disajikan dengan nasi panas. Sangat cocok untuk melepas rasa lapar kita. Nah, jadi itu presentasi dari kelompok 3. Bila ada salah kata, mohon maaf. Sebelumnya ada yang mau tanya nggak nih? Udah, oke. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Ya, kelompok terakhir, kelompoknya Mbak Zahra, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam membuat teks prosedur. Kami menggunakan bentuk pop-up yang berjudul cara membuat rendang yang akan dibacakan oleh perwakilan teman kita Mbak Zivana. Tujuan dari cara membuat rendang. Rendang merupakan salah satu makanan khas Indonesia yang terbuat dari daging dengan bumbu dasar rempah-rempah. Alat dan bahannya: daging tanpa lemak 1,5 kilo, potong 4 x 4 cm, santan dari 2 butir kelapa 2 liter. Bahan penyedapnya ada daun serai 2 batang, daun kunyit 2 lembar, asam kandis atau glugur 2 cm, daun jeruk purut 4 lembar. Bumbu halusnya yang pertama ada bawang merah 2 butir, bawang putih 6 siung, cabai merah besar 100 gram, cabai merah keriting 100 gram, kemiri 5 butir, lengkuas 2 cm, kunyit 3 cm, jahe 2 cm, garam 2 sendok teh, jintan 1 sendok teh, lalu sangrai. Ketumbar 1,5 sendok makan, pala 1,5 sendok teh, penyedap rasa secukupnya. Lalu kita masuk ke langkah-langkah cara membuat rendang. Yang pertama, potong daging sapi tipis sesuai selera. Lalu haluskan bumbu yang harus dihaluskan tadi. Kemudian masukkan santan di wajan. Setelah itu daun jeruk, daun kunyit, serai asam, irisan bawang merah. Setelah itu, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, lalu aduk rata. Kemudian, masak bumbu santan sambil diaduk selama 20 menit. Setelah tampak mengeluarkan minyak, masukkan potongan daging, masak dengan api sedang sampai santan mengering dan daging mulai empuk. Setelah itu, angkat dan sajikan. Demikian presentasi dari kelompok 4. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Oke, setelah kalian presentasi ternyata hasilnya sangat kreatif ya. Mari kita beri tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Terima kasih anak-anak. Nah, selanjutnya Bu Fatma akan memberikan soal evaluasi yang mana ini untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian dalam memahami teks prosedur, ya. Bu Fatma bagikan dulu ya.
Oke, sembari kalian mengisi soal ini, boleh dirapikan mejanya? Boleh sekalian dirapikan ya? Ya, terima kasih. Bu Fatma, beri waktu 10 menit cukup? Oke, silakan dikerjakan ya. Lucu.
Oke, waktu sudah habis? Sudah selesai? Sudah. Oke, ya dikumpulkan yuk. Jadiin saja. Oke, terima kasih anak-anak. Selanjutnya dari kalian, adakah yang mau membantu menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Ya, oke, Mbak Naura. Dari pembelajaran ini, saya mengetahui bahwa semua hal yang biasa kita lakukan sehari-hari itu termasuk prosedur. Saya juga dapat mengetahui bagaimana cara membuat prosedur yaitu dengan memperhatikan struktur dan kaidah pembahasannya. Oke, ya beri tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Naura. Oke, selanjutnya Fatma akan melakukan refleksi. Refleksi itu adalah apakah kalian ya, Bu Fatma akan membagikan sebuah kertas untuk kalian. Kurang berapa? 1. Ya, Fatma bagian sebuah kertas, silahkan kalian isi apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak, apa yang menurut kalian paling berkesan selama pembelajaran hari ini ya. Boleh sekali. Ada yang kurang? Ya. Sudah? Oke. Selanjutnya kertasnya boleh kalian lipat ya dengan berbagai bentuk. Setelah itu dikumpulkan ya. Itu aja enggak apa-apa. Makasih.
Sudah. Sudah. Lucu sekali, unik sekali. Oke. Ayo. Sudah semua ya? Oke. Selanjutnya Bu Fatma akan memberikan sedikit penguatan materi terhadap kalian apa yang telah kita pelajari hari ini, ya kan? Jadi dari hari ini, dari pembelajaran ini kita akhirnya mengetahui bahwa kita di sini hidup itu selalu berkaitan dengan yang namanya teks prosedur. Akhirnya kalian jadi mengetahui bahwa kegiatan yang kalian lakukan sehari-hari itu pasti ada tata caranya, dari hal yang paling mudah sampai hal yang paling sulit, ya kan? Kemudian dalam menyusun teks prosedur kalian juga sudah tahu bahwa kita tidak bisa menuliskan sesuatu dengan sesuka kita, ya kan? Karena semuanya sudah ada ketentuan masing-masing. Nah, dari pertemuan ini kalian pasti sudah tahu kan cara membuat teks prosedur yang baik dan benar. Terima kasih anak-anak. Sekian pembelajaran untuk mengakhiri pembelajaran. Oh ya, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Bu Fatma akan menyampaikan persiapan untuk minggu depan ya. Minggu depan siapkan diri kalian untuk mengikuti kegiatan selanjutnya, ya kan? Bisa materi selanjutnya maupun asesmen yang nanti kita bahas minggu depan. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, Bu Fatma tutup. Akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.